أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وإنك أنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم يوم خلق السماوات والأرض منها
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Nanti orang-orang ahli surga ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, maka puncak kenikmatan mereka tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman dengan kalam-kalam yang maha suci. Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tentang bidadari, tentang kita akan kekal di dalamnya selama-lamanya, itu semua hilang ketika Allah Subhanahu wa taala melantunkan kalam-kalamnya yang maha mulia. Insyaallah ya, mudah-mudahan diawali dengan bacaan Al-Qur'an kita makin berkah. Kalau dalam satu kelompok di situ dibacakan Al-Qur'an, maka para malaikat akan mengerumuni orang-orang tersebut. Dan para malaikat akan mengatakan, "Ya Rob, ampuni orang-orang yang ada di sekeliling orang yang sedang membaca Al-Quran." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal arabiyyata min afsahil lughat. Alhamdulillahilladzi anzala alainal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tamassuk bi sunnati kal jamaril qabid au kama jaa fil hadis. Hadirin yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Sohibul Bait yang senantiasa dalam kebaikan, yaitu Mas Ridho Nurul Adityawan beserta istri Mami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga hati mereka berdua sehingga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan rasa cinta antara mereka berdua sampai nanti maut menjemput mereka berdua. Dan Allah jadikan keluarga mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan seluruh keluarganya menjadi baik dan menjadi ahli agama semuanya. Kemudian kita juga yang berada di sini semuanya mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung hari ini nih kita nih pas malam Rabu bertepatan dengan malam 1 Rajab. Kita di malam 1 Rajab ini berkumpul dalam majelis yang mulia. Kelihatannya di rumah Mas Ridho, tapi hakikatnya kita sedang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, ambil buahnya. Maka para sahabat bertanya, "Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Yang dimaksud dengan taman surga itu yang seperti apa? Dan bagaimana agar kami bisa mendapatkan buah dari taman surga tersebut?
Maka Nabi mengatakan hilakut dzikri au hilakut ta'lim. Taman surga adalah yaitu orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu, dan buahnya adalah hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buahnya adalah ilmu agama. Mudah-mudahan kita di sini betul-betul mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah satu bulan dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tadi Ustaz Gifari telah membacakan ayat inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Tatkala di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam satu tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan yang disebut dengan Ashharul Hurum. Ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan ini kenapa mulia? Kata para ulama karena sandar nama mereka dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan Ashharul Hurum atau Syahrullah. Bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Salasatun mutawalliyatun. 3 bulan yang berturut-turut, 1 bulan yang terpisah. Siapakah yang berturut-turut itu? Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat yang terpisah yaitu bulan Rajab. Dan alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita masih dihidupkan sampai bulan Rajab pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Imam Syafi'i rahmatullah alaih beliau mengatakan ada 5 malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Yang pertama malam Jumat. Yang kedua malam pertama di bulan Rajab, malam sekarang nih. Makanya para ulama mengatakan bulan Rajab disebut dengan bulan Al-Asam, yang artinya sunyi atau artinya sepi. Sebagian ulama mengatakan maksud sepi di sini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala fokus menerima semua taubatnya seorang hamba pada malam ini. Jangan sampai terlewat nih malam ini nih. Banyak istighfar kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bulan di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu yang biasa disebut dengan nisfu Sya'ban. Yang keempat, menghidupkan malam Idul Fitri. Yang kelima, yaitu malam Idul Adha. Orang-orang yang berdoa pada 5 malam tersebut, maka Nabi mengatakan la angsurannaka walau ba'dahin, pasti akan dikabul oleh Allah kecuali 3 kelompok. Nah, jangan sampai kita termasuk 3 kelompok ini nih. Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah, jelas. Orang yang menyekutukan Allah, kalaupun dia berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, dalam riwayat yang lain adalah syaribul khamri, orang yang senantiasa minum khamr dan dia tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan nih, pada malam ini harusnya kita istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, semuanya ya Allah ampuni ya Allah. Kemudian yang ketiga, musahin. Apa tuh musahin? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, nggak boleh nih. Ketika ada orang yang memutuskan tali silaturahim, maka kalaupun dia menangis di malam ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan kabulkan doa dia. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka kesempatan pada malam ini, benar-benar kita ambil kesempatan ini agar Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan alhamdulillah di awal pembukaan malam Rajab, alhamdulillah kita duduk dalam majlis ngaji. Duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat diri kita, keluarga kita dan umat seluruh alam. Yang saya akan bahas bukan tentang keutamaan bulan Rajab,
Tapi bagaimana cara agar kita sholat mendapatkan kekhusyuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pas bulan ini adalah bulan di mana ulang tahunnya sholat juga. Ya, kemarin sudah kita bahas, ada 5 pendapat. Pendapat pertama dalam fatwanya Imam Muslim, Imam Nawawi mengatakan Isra dan Mi'rajnya Nabi adalah pada tanggal 27 Jumadil awal pertama. Yang kedua Jumadil akhir, yang ketiga 27 Rajab. Yang keempat, masih ingat enggak yang kemarin? Bulan apa? Bulan Syawal. Yang kelima bulan apa yang kemarin? Ayo. Masa lupa sih? Lupa ya karena banyak urusan ya. Yang kelima sebagian mengatakan di bulan Ramadan, ada lagi yang mengatakan di bulan Muharram. Tapi yang diambil pendapat yang paling muktamad oleh para ulama adalah 27 Rajab. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini yaitu bulan Rajab, senantiasa kita memperbanyak puasa kalau bisa. Kalau nggak bisa, perbanyak istighfar. Tambah lagi kita perbanyak sedekah. Kemarin sudah kita bahas untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Yang pertama apa? Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Harus sempurna, harus rapih bagian badan kita. Kita kalau ketemu sama manusia aja yang di atas kita, maka kita akan rapih. Pakaian apa ini hari ini? Kita mau ketemu sama presiden, maka kita bingung cari pakaian apa nih. Tapi kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus sempurna. Yang pertama zina, sempurnakan hati kita yaitu dengan bersuci, ya. Maka untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, yang pertama zina, yaitu apa? Fisik kita harus bersih, hati kita harus bersih. Yang kedua sempurnakan berwudu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka rukun wudu ada berapa rukun wudu? 6. Yang wajib dibasuh 4. Ya. Yang 2-nya bukan bagian dari anggota badan. Ya. Ada 6, 2 bukan bagian dari anggota badan. Yang pertama niat, kan letaknya dalam hati. Maka yang dibasuh pertama kali adalah wajah. Allah mengatakan untuk menyempurnakan sholat kalian, maka kalian harus menyempurnakan wudhu kalian. Karena wudhu adalah amalan tertinggi. Kalau seandainya wudhunya benar, insya Allah sholatnya akan benar. Tapi kalau seandainya wudhunya nggak betul, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat sholat di samping Rasulullah SAW. Kata Nabi, ulangi, fa innaka lam tusalli. Kamu belum sholat, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini udah sholat. Ulangi, kata Rasul. Dia sholat lagi. Kata Nabi, ulangi, fa innaka lam tusalli. Dicek, ternyata dia wudunya nggak sempurna. Dia wudunya tidak sempurna. Maka untuk mencapai wudu, predikat wudu yang sempurna, orang yang bisa berwudu dengan sempurna, pada hari kiamat wajahnya akan bercahaya gurran muhajjalin. Rasulullah akan mengetahui kita nanti pada hari kiamat dari asar wudu kita, dari bekas wudu kita. Kalau orang yang wudunya nggak sempurna, maka Nabi nggak tahu kita nanti. Nauzubillah. Yang pertama adalah membasuh wajah, yaitu bahasanya Allah dalam Al-Quran faghsilu wujuhakum. Kalau ada kata-kata gosala dalam Al-Quran, maka itu caranya diambil kemudian dituangkan, ya. Mana batasan wajah tuh? Batasan wajah dalam kitab Nihayatuz Zan karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani di sini disebutkan min manabiti sya'ri ila lihyah. Jadi gini, batasannya itu dari sini nih. Dari mulai tumbuhnya rambut, nawaitul wudu'a rafa'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Nah, ambil kemudian dituangkan. Jadi sampai sini nih. Makanya perempuan kalau pakai mukena diikatnya jangan sampai ngelewatin dagu. Dia harus diikat di sini. Karena kalau seandainya wanita punya mukena ikatnya di sini, ketika dia ruku, kemudian tertarik dan kelihatan ininya, maka batal sholatnya. Hati-hati nih wanita nih. Kalau laki-laki mah aman. Laki-laki baina surra wa rukbah. Ya, auratnya laki-laki antara pusar dan
dan lutut. Jadi orang sah nggak kalau sholat cuman pakai sarung doang? Yang penting pusarnya tertutup sama lututnya tertutup, sah. Tapi kalau wanita seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini sekarang kita punya istri dibeliin mukena yang harganya murah. Pas dipakai rambutnya nyucuk-nyucuk keluar itu tuh. Akhirnya pas Allahu Akbar kata Allah, nggak punya sholat ente. Kenapa mukenanya tidak menutupi aurat dengan sempurna? Ini tolong diperhatikan. Terus kadang-kadang buat wanita dulu nih, ketika takbir, kalau pakai kan ada mukena yang suka langsungan itu, ada tangannya. Ini tuh bagian aurat ya. Yang bukan aurat tuh ini nih, batnul kaf. Nah ini nih, semua nih nggak aurat. Jadi ketika takbir ini terlihat, maka batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Kasihan kan wanita tuh, tapi pahalanya besar wanita tuh. Ya, ketika Allahu Akbar ininya terlihat, maka batal sholatnya wanita itu. Kenapa? Meskipun di rumah, iya. Meskipun di rumah, ya. Yang boleh terlihat oleh bagian wanita adalah muka dan telapak tangan. Jelas di sini insyaallah ibu-ibu, para wanita jelas ya. Maka yang harus kita basuh adalah bagian muka. Min manabiti syari ila lihya. Jadi ambil, kemudian berbarengan, niat itu berbarengan dengan basuh wajah. Nawaitul ghusla lillahi ta'ala. Cukup. Nawaitul ghusla lillahi ta'ala. Ada yang mengatakan nawaitul ghusla lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala, itu kepanjangan. Nawaitul ghusla lillahi ta'ala. Jadi kita hadas besar, hadas kecil tuh harus kita sempurnakan. Jangan sampai kita sholat membawa hadas. Ya, hadas besar apa sih? Nah, hadas besar itu keluarnya air mani. Ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Ya. Ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Yujibul ghuslu khamsata asya. Sitata asya. Ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama, mohon maaf, iltiqaul khitanaini, bertemunya dua jenis kelamin. Bertemunya apa namanya ya? Hasyafah ke dalam farji lah. Masuknya hasyafah ke dalam farji, mohon maaf ya. Masuknya hasyafah ke dalam farji. Jadi yang kalau laki-laki itu, yang bekas sunatnya itu ketika masuk walaupun nggak semua itu mewajibkan mandi. Walaupun tidak keluar mani, tapi wajib mandi. Dua-duanya wajib mandi. Kemudian yang kedua yaitu keluarnya mani, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, misalnya kalau disengajakan bersetubuh dengan istri, kalau nggak disengaja mimpi. Kemudian yang ketiga haid. Yang keempat nifas, yang kelima wiladah, setelah melahirkan. Jadi kalau seandainya ada wanita melahirkan jam 6 subuh, jam 6 pagi, kalau dia sudah bisa sehat, jam 7 pagi atau jam 8 pagi, dia wajib mandi wiladah. Wajib mandi setelah melahirkan. Dan itu wajib. Mandi nifasan nanti. Ya, batasan nifas paling cepat adalah setetes. Umumnya adalah 40 hari. Masa paling lamanya adalah 60 hari. Dan yang keenam adalah mayit. Cuman bedanya kalau mayit dimandikan. Jelas di sini insyaallah? Ya, kembali ke pembahasan wudu. Ya, jadi untuk menyempurnakan mendapatkan khusyuan salat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus menyempurnakan wudu kita. Dan kita harus tahu mana bagian anggota wudu yang wajib kita basuh. Yang pertama adalah wajah atau muka. Ingat, mimana biti sya'ri, dari mulai tumbuhnya rambut. Yang umum. Kalau seandainya ada orang yang tumbuh rambutnya di sini nih, iya misalnya di sini, yang nggak begini juga. Paham ya? Hah? Ya. Jadi ngikuti perkara yang umum. Allahu Akbar. Jadi ngikuti perkara yang umum. Sampai sini. Ya, pokoknya nih. Bisa ngerti ya wajah, batasan wajah ya. Kemudian yang kedua yaitu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yaitu membasuh kedua tangan. Dalam bahasa Arab tangan itu artinya banyak. Kalau dari ujung sini ya, kalau dari ujung sini sampai sini namanya yadun. Kalau dari sini ujung kuku jari-jari sini sampai sini nih, apa namanya nih kalau ini nih? Bahu itu disebut dengan yadun. Artinya tangan. Tapi kalau seandainya dari sini sampai pergelangan
itu disebut dengan rusgun. Ya, tulis ya, insyaallah biar paham. Yadun, pertama yadun. Batasannya dari ujung sini sampai sini ya. Nah, yadun. Disebut dengan tangan. Yang kedua, rusgun. Dari ujung jari-jari sini sampai pergelangan. Rusgun. Apa? Nah, yang ketiga, mirfak. Mirfak itu dari ujung sini sampai sini. Nah, sampai siku. Sampai siku. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Ketika setelah kita membasuh wajah, maka basuhlah dari mulai ilal mirfaqaini. Bagaimana ayatnya itu, Ustaz? Faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi ilal marafiq artinya mengalirkan air. Ya, mengalirkan air dari atas ke bawah. Jadi jangan sampai sini. Kalau sampai di atas sini, maka namanya mubazir. Ada orang berwudu tapi mendapatkan dosa. Siapa? Orang yang mubazir dalam berwudunya. Dan ingat, basuhan itu yang wajibnya hanya satu. 2 dan 3 itu untuk menyempurnakan dan sunnah. Lebih dari itu adalah israf. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubazir, boros, israf adalah temannya syaitan. Walaupun Mas Ridho berwudu di lautan, maka enggak boleh lebih dari 3 kali. Jelas di sini insyaallah? Jelas enggak? Kemudian setelah itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Dan usaplah sebagian kepala. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pelajaran tentang wudu kepada kita, yang lain dengan menggunakan wau, tapi untuk mengusap sebagian kepala, Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf ba. Biruusikum. Kalau dalam ilmu Al-Qur'an, dalam ilmu bahasa Arab, ba itu ada 14 arti. Ya? Ba itu ada berapa? Ada 14 arti. Yang pertama al-istighraq. Nah, al-istighraq. Enggak apa-apa, masih aman ini, masih aman. Nih. Yang pertama ba bermakna al-istighraq. Al-istighraq. Al-istighraq yang artinya keseluruhan. Jadi gini caranya. Ketika kita berwudu, pas ngusap kepala, ambil airnya, buang, kemudian begini. Nah, ini namanya istighraq. Jelas di sini? Jelas nggak? Jelas ya? Jadi kalau ada orang berwudu begini jangan disalahkan. Itu dia ngambil makna ba bimakna istighraq. Yang kedua, makna ba yaitu at-tab'id bimakna at-tahdid. Ya, yang kedua at-tab'idun bimakna at-tahdid. Sebagian dari kepala. Dan cukup cuma sampai ubun-ubun. Misalnya, Mas Ridho udah pakai sorban 12 tingkat. Mau berangkat sholat wudu, mau berangkat sholat Jumat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mohon maaf, kentut, mengeluarkan angin. Waduh, kalau pulang lagi takutnya ketinggalan nih Jumatan nih. Kalau seandainya saya buka, ini sorban, makainya lama lagi. Maka boleh, cuman segini doang nih. Buka ketika mengusap bagian dari kepala, ambil air segini aja. Wamsahu biruusikum. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib itu mengusap kepala. Dan kita semua pasti punya kepala. Ya. Bukan wamsahu bisyirikum kata Allah. Bukan usaplah rambut kalian. Jadi kalau ada orang rambutnya gondrong, dia usap di bagian yang tidak nempel dengan kepala, maka batal wudunya, enggak sah wudunya. Bisa diterima? Insyaallah di sini. Bisa diterima enggak? Saya. Kemudian yang ketiga, at-tab'id min duni tahdid. Bagian apa aja dari kepala bebas. Ya, at-tab'id min duni tahdid.
Ini Masya Allah, ini penting banget ini. At-tab'id min duni at-tahdid. Yang penting masih bagian kepala. Contoh biasanya ini perkara yang 3 nih buat wanita. Kalau lagi main ke mall, ya. Kalau lagi main ke mall, aduh, tempat wudhunya bareng sama laki-laki. Kalau saya buka kerudung, maka jadi berdosa saya. Kelihatan aurat saya, kelihatan rambut saya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Yang ketiga maknanya dalam biru'usikum adalah at-tab'id min duni tahdid. Yang penting masih bagian kepala, bebas mau pilih bagian mana aja. Mau di belakang sini, mau ambil sedikit di sini, mau ambil di sini. Yang penting masih bagian kepala. Bisa diterima di sini? Jadi wanita nggak perlu buka kerudung nanti ketika wudhu. Ya, gimana? Jelas ya? Jadi ada 3 maknanya ya. Yang pertama semua. Yang kedua sebagian hanya sampai sini. Yang ketiga semua bebas bagian kepala, tinggal pilih. Mau yang kanan, mau yang kiri, bebas pokoknya. Nah itu maknanya birusikum. Kemudian yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain. Yang keempat yaitu kedua kaki dan sampai di atas mata kaki, sampai di sini nih. Mohon maaf sekali. Nah, sampai di sini nih. Jelas di sini ya? Sampai di sini. Kemudian ini disela-selakan dengan kelingking. Kenapa nggak pakai jempol? Kegedean kalau jempol. Paham ya? Ya seperti ini. Nah, lainnya kemudian nomor 6-nya adalah tertib. Jadi kalau kita bisa sempurna wudhu kita, insya Allah kita akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Pasti. Al-Imam At-Tantawi beliau mengatakan untuk mendapatkan kekhusyuan sholat itu ada 3. Yang pertama menyempurnakan wudhu, yang ketiga menjawab azan. Bahkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti beliau mengatakan kalau ada orang dia tidak mendengarkan azan, ketika ada azan dia berbicara, bisa dipastikan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Hati-hati, kadang-kadang kita lagi azan masih aja bicara. Padahal Nabi telah berjanji ketika muazin telah mengumandangkan azan, diamlah kalian, kemudian ikuti. Ya, ikuti apa yang muazin katakan. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar. Sampai hayya ala sholah. Maka kita harus ucapkan la haula. Maknanya bagaimana? Hayu sholat. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya ini tidak punya kekuatan bisa untuk sholat kecuali Engkau berikan kekuatan ya Allah. Jadi seperti itu maknanya. Ketika sudah selesai azan, maka doa sambil sebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dalam hadis sahih dalam kitab Muntahab Ahadits. Barang siapa yang ketika azan selesai azan dia berdoa dengan sebut nama Nabi, maka dia bersama Rasulullah dalam surga nanti. Wajabat lahu syafaati, wajib mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Sekarang kita kalau lagi azan main-main. Kemudian yang ketiga jangan tergesa-gesa. Maksudnya bagaimana? Kalaupun sudah qomat jangan lari. Tenang. Karena nanti kalau lari kita akan pas takbir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi nggak dapat kekhusyuan dalam sholat. Bisa diterima di sini insya Allah. Kemarin airnya sudah kita bahas. Maka ini cara berwuduknya. Ini yang 6 ini yang fardu, yang wajib kita ketahui. Kuping fardu apa sunnah? Sunnah. Kemudian basuh tangan sunnah. Madmadah, kumur-kumur, istinsyak. Kemudian apa lagi? Udah ya? Hah? Udah ya, yang lainnya wajib ya. Yang lainnya wajib. Di antara kesunahannya adalah setelah berwudu kalau bisa berdoa. Doanya bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Allahumma waj'alni. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Yang fardu dia sempurnakan, yang sunnah dia sempurnakan. Summa qala, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Futihat lahu abwabul jannati yadkhulu min ayyiha syaa. Masya Allah. Futihat maka akan dibuka lahu baginya abwabul jannati, 8 pintu surga. Kemudian Nabi melanjutkan, yadkhulu yang akan masuk min ayyiha syaa, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi surga itu punya 8 pintu. Kalau kita pengen masuk surga, dari pintu mana saja yang kita mau, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu tahajud, maka jangan tinggalkan doa setelah berwudu. Bahkan dalam riwayat dikatakan, selesaikan doa tersebut dengan tambah inna anzalnahu fi lailatul qadar itu. Barang siapa yang setelah berwudu ditambah dengan inna anzalna, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pahala yang besar. Diampuni seluruh dosanya. Wa abwabul jannati tsamaniyah. Adapun surga punya 8 pintu. Yang pertama babu sedekah. Yang kedua babu salat. Yang ketiga babu saum yang disebut dengan lahu ar-rayyan. Jadi pintu puasa namanya ar-rayyan. Wa babul jihad wa huwa maftuhun mundu khalaqallahu ta'ala la yughlaq illa da tala'at syamsu. Jadi barang siapa yang senantiasa berwudu dengan sempurna, kemudian dia menyempurnakan wudunya, setelah itu dia berdoa menghadap ke arah kiblat. Jadi doanya jangan sembari jalan. Doa jalan. Minta sama Allah begitu. Kata Allah, ini mau minta beneran apa enggak sih ini? Mintanya main-main. Doa setelah selesai, Allahumma ij'alni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ila akhir. Wassallallahu Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan semua urusan kita. Insyaallah pas kita takbir Allahu Akbar, maka semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat adalah kita perhatikan bacaan. Pak Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab, hafalkan tulisan Al-Fatihah tuh. Mana panjang pendeknya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu nanti akan ada khusyuk tersendiri tuh. Ya Allah, ar-Rahmanir-Rahim. Apalagi kalau tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, yang maha pengasih untuk orang-orang yang ada di dunia, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, yang maha pengasih buat orang-orang yang ada di akhirat dan orang beriman. Jadi Ar-Rahman tuh Allah berikan kasih sayang kepada siapapun. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman tuh kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di dunia dan semua makhluknya Allah. Orang kafir dapat makan, orang munafik dapat makan, kemudian makhluk Allah yang nggak punya akal juga dapat makan. Semuanya dapat. Tapi khusus Ar-Rahim hanya Allah Subhanahu wa taala berikan buat orang-orang beriman nanti di akhirat. Dan orang kafir nggak dapat nanti Ar-Rahim tuh. Sehingga nanti di akhirat orang-orang kafir yang kehausan, Allah Subhanahu wa taala cuekin dia. Dan mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau kami tahu kami akan dijadikan seperti ini, ya Allah, maka alangkah baiknya kalau kami jadi debu ketika kami di dunia. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau seumpama dulu kami mendengar, kami melihat ya Allah, maka kami tidak akan seperti ini ya Allah. Sekarang kita udah kasih tahu nih kepada teman-teman yang ada di sini, kematian tuh pasti dan semua amal kita tuh akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak amal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang khasir, menjadi orang yang celaka. Siapakah orang yang celaka? Orang yang celaka adalah masuk kubur dia menyesal. Dan penyesalan itu tidak akan pernah bisa kembali. Ya, tidak akan bisa kembali lagi ya Allah. Bagaimana ayatnya itu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kalau dulu seumpama kami tahu ya Allah, beramal kebaikan itu akan dibalas oleh Engkau, maka kami tidak akan seperti ini ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang yakin. Cuman udah gak bisa lagi kembali ke dunia. Semuanya sudah terlambat.
Nauzubillah. Dan kita yang masih diberikan kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama beramal. Terutama kita jaga sholat 5 waktu kita. Jangan sampai kita tinggalkan, karena perintahnya nggak main-main. Perintahnya langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari Haram ke Aqsa, dari Aqsa sampai Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang bisa menjaga sholatnya berarti dia punya perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang yang nggak bisa menjaga sholatnya, maka perjanjian dia dengan Allah lepas. Terserah dia, kata Allah. Masya Allah, pusing kepala kita kalau Allah udah nggak sayang sama kita. Akhirnya Allah murka kepada kita. Allah sia-siakan kita. Nauzubillah. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di bulan Rajab yang mulia ini, marilah kita sama-sama perbaiki salat kita. Rasulullah mengatakan, man hanat alaihi salat fahuwa indallahi ahwan. Barang siapa yang main-main dengan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dunianya, hinakan akhiratnya. Ya. Kalau kita main-main sama salat, Allahu Akbar, salat kita main-main, sibuk dengan pekerjaan kita, masih salat, itu pun celaka. Fawailul lil musallin. Coba, celaka buat orang yang salat. Yang salat celaka, gimana yang nggak salat? Jadi mending salat apa mending nggak salat? Allahu Akbar. Yang sholat aja celaka, bagaimana yang nggak sholat? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita perbaiki sholat kita. Duduk dalam majelisnya para ulama, tanya bagaimana cara sholat yang betul. Hadirkan Allah dalam setiap keadaan kita. Bawa sifat ketaatan sholat keluar sholat. Dalam sholat kita tenang, di luar sholat juga kita harus tenang. Jangan teriak-teriakan. Dalam sholat kita salam, di luar sholat pun kita harus salam kepada siapapun. Yang penting masih orang beriman. Maka di antara tanda hari kiamat, kata Nabi, adalah orang salam hanya kepada orang yang dikenal. Ya, yusallimur rajulu ala man arafta wa man lam ta'rif. Itu tanda-tanda hari kiamat tuh. Salamnya cuma sama yang dikenal, enggak dikenal dia enggak salam. Ya, kami di Pakistan tuh setiap ketemu sama orang salam pasti. Muslim, musalman, assalamualaikum. Salam terus. Karena dalam salam ada kebaikan, ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita berzikir, maka di luar sholat pun kita berzikir. Orang yang sholatnya betul, maka dia tidak akan bisa mengerjakan dosa sampai sholat berikutnya, ditahan oleh Allah. Makanya waktu itu Mas Ridho bilang, maknanya sholat khusyuk itu apa sih, Ustaz? Maknanya itu nggak maksiat setelah sholat. Gampang kan? Kalau sholat kita pengen tahu diterima atau enggak, dari subuh sampai zuhur kita maksiat enggak? Kalau kita maksiat berarti banyak-banyak istighfar. Berarti sholat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya kan ditanya oleh Allah, dan yang pertama kali ditanya adalah tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamati as-sholat. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Yang akan pertama kali ditanya di hadapan Allah adalah tentang bagaimana sholat kita. Siapa yang sholatnya bagus, maka bagus seluruh amalnya. Tapi sebaliknya, siapa yang sholatnya jelek, maka jelek seluruh amalnya. Ada kelompok-kelompok yang datang dengan membawa sholatnya, tapi kata Allah, kamu gak punya sholat. Kenapa? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Kamu gak sempurna ruku'nya, gak sempurna sujudnya, gak sempurna wudu'nya. Kamu gak tahu mana air yang mutlak, mana air yang mustakmal, mana air yang mutanajis, mana air yang najis, kamu gak tahu. Ukuran air yang mutlak berapa kalau suci, mensucikan. Ada air yang makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan oleh matahari. Atau air yang dipanaskan oleh kompor, oleh api yang terlalu berlebihan kita pakai, itu nggak makruh juga digunakan. Dan kita harus paham itu. Ya, karena kaitan wudhu dengan sholat itu sangat erat sekali. Sekali lagi saya katakan, kalau wudhunya betul, kita tahu tentang airnya, bagaimana airnya, maka sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu akan merubah semuanya. Allah mengatakan, inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah fahsya dan mungkar. Ingat, ini yang berbicara Allah. Gak mungkin Allah bohong.
Pak Ustadz, ada orang rajin sholat tapi masih maksiat. Jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan dia dalam sholat. Mungkin masih belum betul dalam mengerjakan sholat. Dia sholat tapi nggak tahu ilmunya sholat. Dia puasa tapi nggak tahu ilmunya puasa. Dia zakat tapi nggak tahu ilmunya zakat. Maka mudah-mudahan kita perbaiki dari majelis yang mulia ini. Tanya, Tat, bagaimana kalau takbiratul ihram tuh? Takbiratul ihram tuh termasuk sunnah hayat. Lafadznya adalah wajib. Ta'awud dalam sholat, dalam Al-Fatihah itu sunnah. Dan sunnahnya dibaca hanya sekali, di awal aja. Jadi kalau orang pengen baca ta'awud dalam sholat, yang disunnahkan oleh Rasulullah hanya di awal sholat. Rakaat kedua dia nggak sunnah lagi. Rakaat ketiga dia nggak sunnah lagi ta'awud. Kalau seumpama Mas Ridho sholat, di rakaat pertama lupa ta'awud, maka dia qadha di rakaat kedua. Rakaat kedua dia lupa juga, maka dia harus sempurnakan di rakaat ketiga. Ketiga dia lupa juga, maka sempurnakan di rakaat keempat. Kalau misalnya lupa semuanya, ya nggak apa-apa. Nggak perlu juga sujud sahwi. Kenapa? Karena itu sunnah hayat. Sunnah dalam sholat dibagi menjadi dua. Apa aja? Ab'ad dengan hayat. Ab'ad dibagi menjadi dua. Apa aja? Doa kunut dan tahiyat. Dan tahiyat kok akhir? Akhirnya wajib. Dan tahiyat awal. Konteksnya illam tarakahu amdan aw sahwan lam tabtul sholatuhu. Kalau seumpama Mas Ridho sholat zuhur 4 rakaat dan dia lupa tahiyat awal, maka nggak batal sholatnya. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Tapi sebelum salam dia sunnah untuk sujud sahwi. Perhatikan, sujud sahwi dalam kitab Mazahibul Arba'ah fi ikhtilafil a'ummah, pendapat Imam Syafi'i semua dikerjakan sebelum salam. Tidak ada sujud sahwi setelah salam. Jelas? Jelas nggak? Harus paham ini. Karena kita bermazhab ikut Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i berpendapat sujud sahwi yang dikerjakan yaitu sebelum salam. Dan dua kali. Ini saya pernah ikut jadi makmum di salah satu masjid, sujud sahwinya 1 kali. Ngawur namanya itu. Sujud yang 1 kali hanya sujud syukur dan apa lagi? Sujud apa? Sujud tilawah. Yang lainnya dua. Paham di sini insyaallah? Itu kalau lupa. Kalau seandainya Mas Ridho meninggalkan tahiyat awal karena sengaja, batal apa enggak? Yang benar. Iya, sengaja. Kelompok yang batal angkat tangan. Yang batal. Enggak lah, jangan enggak tahu lah. Batal atau enggak jawabannya itu ada 2. Hah? Serius? Hah? Enggak. Ini mana tadi ininya nih? Udah, aman. Dah, aman. Ya. Masih banyak pahalanya. Nah. Ya. Kalau fardu jelas ya ada 17 ya, dibagi 3 ya. Rukun qalbi, rukun qauli, sama rukun fi'li. Sekarang sunnah dalam sholat. Ada 2. Yang pertama ab'ad. Yang kedua hayat. Apa ada 2? Tahiyat awal sama kunut. Hayat kalau nggak salah ada 10, ada yang mengatakan 13 ya. Yang akan kita bahas nih ab'ad. Pertama, ini kan ini sunnah apa wajib? Sunnah. Bahasanya dalam konteks fikihnya itu illam tarokahu amdan au sahwan lam tabetul sholatuhu. Perhatikan, ilam tarokahu, kalau seumpama meninggalkan, hukumnya kembalinya ke Mas Ridho lah, anggaplah ya. Kalau Mas Ridho meninggalkan tahiyat awal atau doa kunut,
amdan karena sengaja, au sahwan atau karena lupa, lam tabtul, maka sholatnya Mas Ridho tidak batal. Berarti Bang Arif benar ya? Kenapa? Karena ini sunnah abad. Perhatikan, sunnah abad itu kalau meninggalkannya sengaja atau karena lupa, maka di sini tidak batal. Tapi sebelum salam dia sunnah untuk sujud sahwi. Ketika innaka hamidum majid, Allahu akbar, subhana man la yanamu wala yashu. Apal nggak doa sujud sahwi? Kata Allah, tanya nanti, coba doa sujud sahwi. Waduh, nggak hafal ya Allah. Doa sujud sahwi nggak hafal ya Allah. Kalau seandainya subhanallah bisa nggak? Subhanallah toh. Atau diam aja bisa? Diam aja, diam nggak baca juga, diam aja. Bisa nggak? Hah? Bisa. Ya, jelas di sini insya Allah. Sama dengan doa kunut, teman-teman yang biasa kunut, kalau seumpama lupa dia tidak kunut, maka nanti dia sunnah untuk sujud sahwi. Kemudian kalau seandainya saya biasa kunut, tapi sholat di tempat yang tidak berkunut, maka jangan angkat tangan. Ya, dalam kunut itu mengumpulkan hanya 3 doa. Yang pertama puji Allah, yang kedua minta kepada Allah, yang ketiga sholawat kepada Nabi. Para ulama telah mengumpulkan Allahumma gfir lana ya ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, selesai. Dan nggak perlu angkat tangan. Jelas? Jelas nggak? Jelas ya? Biasanya kita kunut nih, tapi kita lupa karena kita kesiangan. Ya Allah, tadi lupa kunut. Jangan diulangin lagi salatnya. Sujud sahwi sebelum salam. Ini ada kejadian aneh, ini kejadian lucu karena nggak ngaji. Jadi ada imam, dia lupa tahiyat awal. Makmumnya subhanallah, makmumnya juga karena nggak ngaji. Subhanallah, subhanallah. Udah akhirnya imamnya bilang gini, udah batal semuanya batal. Dan ini kejadian, orangnya cerita ke saya. Itulah karena jahil, karena nggak ngaji. Kalau ngaji nggak bisa seperti itu. Jelas di sini insya Allah. Ketika kita jadi imam, ya, ketika kita jadi imam dan kita lupa tahiyat awal, selagi kita belum sempurna menyempurnakan rukun, maka kita untuk kembali lagi sunnah. Contoh, ini rakaat kedua, pas mau begini, Allah, Mas Arif di belakang, subhanallah, kita sunnah untuk kembali, karena belum sempurna rukunnya. Tapi kalau sudah sempurna rukun, Allahu Akbar, subhanallah, lanjutin, jangan duduk lagi. Kenapa? Karena yang berdiri untuk ketiga kalinya adalah rukun. Jangan sampai kita mengalahkan rukun untuk perkara yang Jelas di sini insya Allah? Itu penting tahu ilmu begitu tuh. Hah? Jelas ya? Jelas di sini insya Allah? Ya, jelas ya insya Allah ya? Jadi kalau sunnah hayat itu kita mulai. Sunnah hayat itu pertama iftitah. Yang kedua ta'awud. Yang ketiga surat setelah Al-Fatihah. Yang keempat bacaan tasbih dalam ruku. Yang kelima bacaan i'tidal. Yang keenam bacaan doa dalam sujud. Yang ketujuh bacaan duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Yang kesembilan yaitu salam ke kiri. Yang kesepuluh bacaan salam ke kiri. Jelas nggak? Jadi ada 10? Ada 10. Bisa diterima insya Allah? Harus paham ya insya Allah ya. Rukun ada 17 dibagi 3. Yang pertama rukun qalbi yaitu niat. Yang kedua rukun qauli ada 3. Lafaz takbir, Allahu Akbar, bacaan Al-Fatihah sampai waladhdallin dari bismillah. Yang ketiga bacaan tahiyat
akhir. Harus sempurna. Baca tahiyatnya jangan main-main. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Wa ala ali dan seterusnya adalah sunnah hayat. Bisa diterima di sini. Kemudian yang ketiganya salam ke kanan. Yang ketiganya salam ke kanan. Ucapannya dengan berarti 4, bukan 3 ya, ada 4. Gerakannya enggak dong, berarti gerakan di fi'li ya. Ucapannya salam ke kanan. Assalamualaikum. Pakai alif lam samsiyah. Enggak boleh salamun alaikum. Enggak boleh begini, tapi pakai assalamualaikum. Jelas di sini? Harus pakai alif lam samsiyah. Kalau seumpama Mas Arif salamnya nggak pakai alif lam samsiyah, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Assalamualaikum. Kadang-kadang suka dengar gitu kan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Mana assalamualaikumnya? Iya. Harus pakai alif lam samsi. Alif lam samsiyah. Alif lam dalam ilmu tajwid ada 2. Qamariyah dan syamsiyah. Qamariyah yang terbaca contohnya alhamdulillah. Syamsiyah yang tidak terbaca contohnya assalamualaikum. Jelas di sini insyaallah? Jelas insyaallah? Terus yang ketiga rukun fi'li. Ya, selanjutnya rukun berdiri bagi yang mampu. Ruku dengan tumakninah. I'tidal dengan sujud dengan duduk di antara 2 sujud dengan kemudian duduk tahiyat akhir. Jelas di sini insyaallah? Kemudian salam ke kanan. Insyaallah kalau kita tahu tentang ilmu sholat, maka sholat kita akan khusyuk. Insyaallah ya. Makanya pentingnya belajar ilmu fikih. Jangan sampai kita nggak belajar ilmu fikih, karena ilmu yang wajib kita pelajari itu 3. Yang pertama ilmu Al-Quran. Yang pertama ilmu tauhid, keesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ilmu fikih. Yang ketiga ilmu tajwid, ilmu hukum-hukum Al-Quran. Mana idgham, mana izhar, mana gunnah, itu harus paham tuh. Kalau man amana dibacanya bagaimana? Amanna bacaannya apa? Amanna bacanya bagaimana? Itu harus paham. Insyaallah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Ayo. Baik. Ibu-ibu mau bertanya? Ya, gimana Ustaz? Inna sholata kan tanha 'anil fahsya'i. Sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kalau tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti dia belum sholat, kan begitu ya, kurang lebih. Maksudnya kan kata Ustaz tadi maknanya sholat khusyuk itu adalah dia nggak bermaksud setelah sholat. Yes. Tapi ada satu kejadian mungkin yang udah sering kita dengar gitu. Ada seorang sahabat yang sholat, mungkin bukan sahabat lah, seseorang yang sholat, dia ahli sholat malam tapi siangnya mencuri. Ya. Nah, kata Rasulullah kan nanti sholatnya akan menghentikan perbuatan dia. Nah itu ya. Iya, kalau sholatnya betul dan sholatnya diterima, pasti akan mencegah. Sholat itu akan mencegah. Makanya kan ketika sahabat itu bertanya, dia sholat tapi dia masih mencuri, dia sholat tapi dia masih minum khamar, kata Rasulullah, jangan dipukul. Dia masih sholat enggak? Kata sahabat tadi, masih ya Rasulullah. Kan turun ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Kebaikan yang dia buat akan mencegah kemungkaran yang dia kerjakan. Jadi orang itu, kalaupun buruknya kayak apa dia pokoknya Masya Allah, keburukannya udah parah dah. Udah top lah ya. Yang penting pokoknya masih sholat aja, masih aman kalau kayak gitu. Nanti dengan sholatnya, Allah akan rubah dia.
Perlahan Allah akan rubah dia. Dari mungkin nanti dia akan, ya Allah, masa saya udah sholat masih begini-gini aja sih. Nah, setiap orang yang mengerjakan kebaikan, maka keburukan-keburukan yang menempel dari dirinya hilang. Tapi diterima. Insya Allah diterima. Tapi prosesnya lama, Mas. Iya. Makanya tadi jangan salahkan sholatnya. Kan banyak nih. Ada orang sholat, mohon maaf. Kalau perempuan setelah sholat lepas jilbab. Bener kan? Itu kan juga maksiat, Ustaz. Atau enggak kita setelah sholat masih ngomongin orang. Gitu kan? Terus kalau kita bilang, udahlah kita nggak sholat aja lah. Ya malah makin keliru. Justru makin kita mengerjakan kebaikan, nanti Allah akan rubah. Dalam Fadilah Amal itu seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami belum bisa mengerjakan kebaikan. Kami stuck aja deh, nggak usah mengajak kepada kebaikan. Apa kata Rasulullah? Mur bil ma'ruf. Kata Rasulullah, kerjakanlah kebaikan, perintahlah kebaikan. Dengan kamu memerintahkan kebaikan, maka akan ada rasa malu dalam hati kita. Oh iya, gue udah merintahin dia, ngajak dia buat baik, masa masih gue buat keburukannya seperti itu, Ustaz. Allahu a'lam. Insyaallah. Jadi berarti bukan gue belum baik ini, cara aja lah nyuruh dia perbaikin diri. oh enggak. Pokoknya terus buat kebaikan itu. Memerintahkan kebaikan terus, ya. Walaupun kita belum baik. Terus nanti Ustadz bilang lagi, ada hadis yang mengatakan di neraka tuh ada kelompok-kelompok yang menggunting lidahnya. Ya. Kemudian kelompok itu mencakar wajahnya sampai menjadi tengkorak. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ini hadis sahih. Siapa mereka? Orang yang memerintahkan kebaikan tetapi dia nggak mengajak. Itu berbeda. Saya ngajak tahajud, tapi saya sendiri nggak tahajud. Nah, orang yang seperti ini nih. Orang yang seperti ini. Tapi kalau para sahabat, ya Rasulullah saya belum bisa mengajak kebaikan. Makanya saya takut. Kata Nabi, terus ajak aja. Dengan kamu berbuat kebaikan. Allah menurunkan ayat, kabura maqtan indallahi, terus antaqulu ma la taf'alun. Orang yang paling punya dosa besar adalah orang yang mengajak kepada kebaikan tetapi dia malah melanggarnya. Ngaji, enggak ngaji sendiri. Besok puasa malah enggak puasa. Jangan bohong, tapi dia berbohong. Insyaallah seperti itu. Ada lagi Mas Ridho? Ya, gimana Bang Irfani? Doa setelah wudu dan yang selama saya kerjakan itu saya baca gini udah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa itu sama? Oh enggak sama. Sama aja. Sama aja. Oh gitu ya. Konteksnya bebas, ya. Matannya bebas. Mau panjang dipanjangkan bebas. Tidak ada pengkhususan. Tambah lagi kita memuji Allah, makin tambah juga pahala yang Allah berikan kepada kita. Seorang sahabat di samping Nabi doa, dan doa itu nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Dengan doanya memuji Allah, kata Rasulullah, kamu tahu doa itu dari siapa? Enggak ya Rasulullah, ngarang sendiri. Kata sahabat tadi, doa kamu tuh diterima oleh Allah sehingga seluruh malaikat capek mencatat doa kamu tadi itu. Jadi jangan membatasi amal, ya boleh. Mau ditambahkan syahadat, mau ditambahkan istighfar. Bahkan di sini disebutkan wa ayyakula wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baca setelah tadi baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah inna anzalna, tambah alam nasrah, tambah lagi Allahumma gfirli dambi wa wasi' fi dari wa barik li fi rizki. Itu tambahannya. Jadi boleh menambahkan doa, ya. Silahkan. Boleh. Silahkan. Saya kalau khutbah Jumat, ketika untuk berdiri ke khutbah kedua, saya nggak pernah tinggalkan doa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu nggak diajarkan oleh Nabi. Tapi kan itu sifatnya doa. Bid'ah. Itu sifatnya doa. Silakan. Orang dalam sholat aja menambahkan doa nggak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamma faragha minas salat, ketika Nabi selesai salat, Nabi melihat ke arah belakang.
Nabi mengatakan manil mutakallim anifan, siapa yang tadi berbicara doa yang tadi, kata Rasulullah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ana ya Rasulullah. Kamu tahu nggak? Kamu doa tadi 33 malaikat turun mencatat kebaikan yang kamu ucapkan itu. Itu dalam sholat, apalagi kalau di luar sholat. Nah sekarang ada kelompok yang membatasi doa dalam sholat. Nggak boleh tambah sayyidina. Katanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholat saya. Yang dipakai cuman itu doang hadisnya. Dia nggak pakai hadis-hadis yang lain. Kalau konteksnya sholatlah kamu melihat sebagaimana kamu melihat aku sholat, maka kita harus ikut sholat Rasulullah. Nabi pernah dalam satu rakaat baca 12 surat. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah dan seterusnya itu. Ini yang dipakai sayyidinanya aja. Nah, selagi tidak menyalahkan ya masih aman lah ya. Yang parah tuh yang menyalahkan itu dah. Insyaallah ya aman ya, insyaallah ya. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, ya riwayat dalam hadis Muslim dalam kitab ya Allah Al-Azkarnya Imam Nawawi, fa'aksiru du'a fi sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud. Pak Ustadz, kalau sholatnya berjamaah bagaimana? Ikut imam. Jangan memaksakan kehendak. Mentang-mentang ada hadis banyak-banyakin doa dalam sujud, akhirnya kita nggak ikut imam, itu salah. Nggak salah, sampai imam sudah salam kita masih sujud. Ada ulama yang mengatakan batal seperti itu karena mukhtalif bainal imam. Ya sudah bertentangan dengan imam. Yang dimaksud di sini adalah kalau sholat sendirian lagi tahajud, doakan ya Allah Bapak ya Allah biar dapat hidayah ya Allah. Itu pun dibagi oleh para ulama. Kalau doanya mutawatir dari Nabi boleh diucapkan. Kalau doanya dari para ulama maka ada dua pendapat, boleh diucapkan, boleh tidak. Apalagi bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Jawa. Ya Allah, duh Gusti apa? Nggak, jangan diucapkan. Karena ketika kita berbicara bahasa Indonesia dalam sholat, batal seketika. Wallahu a'lam. Masalah ini kan sudah lagi puasa nih sholat tarawih. Karena kan gini, wanita itu tidak disarankan untuk sholat di masjid. Toh kita pengennya memakmurkan masjid dengan sholat tarawih. Saya kadang-kadang menggunakan sunnah bahwa Nabi Muhammad itu sholat tarawih 3 hari saja di masjid. Dan selanjutnya saya dulu karena saya pengen mengimami istri dan anak-anak saya. Siap. Karena kalau saya sholat terus di masjid, kasihan ini anak dan istri saya gimana ya sholat tarawihnya enggak? Pengennya bersama-sama sholat di situ. Karena saya menggunakan sunnah karena Rasulullah sholat di masjid hanya 3 hari. Setelah itu tidak sholat di masjid, tapi sholat di rumah Rasulullah. Itu gimana itu? Karena termasuk tidak memakmurkan masjid. Orang-orang ini gimana? Sekarang aku tanya sama Mi, kalau Mas Ridho sholat full di masjid, Mami aman nggak sholat tarawihnya? Aman. Justru aman dia di masjid lah. Justru aman dia di masjid lah. Justru aman malah di masjid ya. Boleh aja Mas, boleh. Boleh. Nabi sholat tarawih di malam ketiga, malam kelima, dan malam ke-20 tuh. Malam ke-27. Nabi kenapa nggak sholat tarawih di masjid terus menerus? Nabi mengatakan takut difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, takut dijadikan wajib. Terus dalam riwayat itu dikatakan Nabi sholat di masjid pun sendiri, nggak berjamaah. Ya, dan tidak ada bilangannya. Ingat, Nabi sholat pada malam Ramadan tidak berbilang. Nabi sholat di masjid 8 rakaat dengan sendirian, kemudian Nabi pulang, beliau menyempurnakan wa yukammiluna fi buyutin Nabi, menyempurnakan sholatnya Rasulullah sampai Bilal azan pertama. Jadi kalau seandainya ada orang yang 8 nyalakan yang 20 itu pelanggaran. Iya, pelanggaran sekali. Datangkan kepada saya satu hadis Nabi sholat 8 tok, nggak ada. Ya, makanya baca hadisnya harus sempurna. Nabi 8 hanya 3 hari, dan itu pun sendirian sholatnya. Kemudian Nabi melanjutkan, nggak tidur. Nabi melanjutkan wa yukammiluna fi buyutihi, dan aku melanjutkan sholat malamku sampai Bilal azan pertama.
Jadi Bilal tuh azan pertama jam 3 subuh. Akhirnya setelah Bilal azan pertama, Nabi selesai sholat tarawihnya. Kemudian Nabi makan sahur. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya jenengan pengen sholat di rumah ya aman-aman aja. Nggak jadi masalah. Pahalanya berbeda 27 sama 1 enggak itu? Kayaknya berbeda loh mas. Iya. Iya. Iya tetap ada Pak. Ya gimana terus? 7 sama 1 tetap masuk itu. Kan biasanya rawatib ya. Kita sholat di masjid 27. Istri menyuruh 27. Ya. Di rumah 1. Ya. Ya. Kalau sholat tarawih, saya di rumah dapat tetap 1. Kalau ke masjid 27 gimana? Ya kurang dari 27 kali ya mas ya. Kurang dari 27. Ya, itu kurang dari 27. Karena yang diperintahkan itu ya, yaitu berjamaahnya kan, agar ada syiar Islam. Coba, saya mau tanya, sholat tarawih 20 rakaat itu mulai zaman siapa sih? Umar bin Khattab. Itu pun Sayyidina Umar pikir dulu. Dan Sayyidina Umar memerintahkan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab itu punya suara bagus. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Islam sudah berjaya, Sayyidina Umar begini, alangkah baiknya kalau seandainya kita kumpulkan orang-orang Madinah untuk mengerjakan sholat tarawih di masjid dengan bilangan 20 rakaat. Jelas di sini ya? Dengan bilangan 20 rakaat. Akhirnya dikerjakan mulai zaman itu. Min kibari sahabat nggak ada yang nolak. Sahabat nggak ada yang nolak perkataan Sayyidina Umar. Akhirnya dikerjakan dari situ ada 20 sampai sekarang. Dan kalau kita baca seluruh ulama sepakat semuanya 20. Nggak ada yang 8. Imam Abu Hanifahnya ya 20, Imam Syafi'inya ya 20, Imam Ahmad bin Hambalnya ya 20, kecuali Imam Malik. Imam Malik beliau sholat tarawihnya 39 rakaat. Iya, karena tidak dibatasi sholat tarawih itu. Sholat tarawih itu tidak ada pengkhususan rakaatnya berapa. Tapi ijma'nya para ulama ikut pendapatnya Sayyidina Umar, yaitu dengan 20 rakaat. Teman-teman kami yang di Pakistan sholat tarawihnya 100 rakaat. Di mana? Yang di Yaman. Ya, di Yaman sholat tarawihnya 100 rakaat. Saya ada catatan tarawih nih. Saya bikin sendiri catatan tarawih. Nukil dari kitab-kitabnya para ulama. Di sini dikatakan, kalau Al-Imam At-Tirmidzi fi Jami'ihi Al-Musamma Sumi At-Tirmidzi aksaru ahlul ilmi. Imam Tirmidzi mengatakan dalam jamaknya dalam kitabnya, aksaru ahlul ilmi alama ro'a an Umar ibn Khattab. Aku melihat, kata Imam Tirmidzi, orang-orang di masaku yang ahli ilmu, mereka semua mengerjakan sholat tarawih isrina rakaatan 20 rakaat. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, wa hakada adraktu annasu bimakkata yusalluna isrina rakaatan. Imam Syafi'i berpendapat, aku menemukan orang-orang ahli Mekah Madinah mengerjakannya 20 rakaat. Kalau kita mau bilang, mereka mengatakan kita bid'ah, kita bilang kepada mereka, yang 8 juga ente bid'ah. Apalagi ente mengerjakannya dengan berjamaah. Kalau mau begitu, cuman yang penting masih sholat. Yang 8 monggo, yang 20 monggo, yang 100 juga monggo. Yang nggak sholat jangan monggo. Jelas ya di sini ya, insya Allah ya. Jadi kembali lagi, sholat tarawih tidak ada bilangannya. Mulai 20, mulai zamannya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Bahkan Umar mengatakan, ni'matil bid'ah hadihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah sholat tarawih 20 rakaat. Kok dikatakan bid'ah? Imam Syafi'i mengatakan bid'ah dibagi menjadi 5. Wes panjang lagi nanti. Dah aman. Part 3. Ya insya Allah. Dah cukup ya insya Allah ya. Mau nanya apa Mbak? Gimana? Ayo. Bisa banget. Yang penting nggak keluar nggak pergi dari atas sejadah. Habis subuh, ya baca doa, baca zikir, baca yasin, tabarok, kemudian al-waqi'ah, baca zikir pagi petang. Pas jam 6 sekarang kan azan kan 4:30 lewat ya. Jam 4:34 ya. Azan subuh.
Jam 4.34. Jadi hitung aja 90 menit dari azan ya Mbak ya. 90 menit dari azan, bukan dari qomat. Mulai masuk waktu azan subuh ke 90 menit berarti sekitar jam 6 lewat 10-an lah. Isyraq. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat subuh kemudian melanjutkan dengan sholat isyraq, falahu tamatan, maka baginya pahala seperti ibadah haji umroh mabrur. Kemudian kalau sholatnya 4 rakaat nih, Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, lam tamassahu jildahun nar, maka jasadnya, kulitnya, bulunya, matanya, semua yang ada di tubuhnya tidak tersentuh oleh api neraka. Ada amalan nih. Kita amalan kecil ini bisa menandingi yang Isyraq tadi. Suatu ketika ini dalam muntahab hadis. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumahnya Ummu Salamah, istrinya Rasulullah. Rasulullah pergi ke Masjid Nabawi sekitar jam 2:30 subuh pagi. Nabi pulang, Ummu Salamah masih berdiri di atas sejadah. Masih berdiri di atas. Pasti kan amalnya banyak dong. Kata Rasulullah kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, mau nggak aku beritahukan 2 kalimat yang bisa menandingi, bisa melebihi, menyempurnakan daripada amalan yang kamu baca? Tentu dong ya Rasulullah. Apa itu? Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Baca doa tadi, seluruh amalan yang kita baca dari tahajud sampai waktu duha itu bisa tertandingi dengan 2 kalimat yang tadi itu. Tapi jangan sering-sering baca itu. Maksudnya, udahlah kemarin dapat dari ustadz lah, tidur aja lah. Jangan. Tetap keutamaannya berbeda dong. Itu kalau lagi safar, kalau lagi ngantuk banget. Insya Allah ya. Ya insya Allah ya. Cukup ya insya Allah ya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah bi rahmatika nastaghis. Aslih lana syu'unana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Innaka in takilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ballighna Ramadan li ihya'i lailatul qadar. Ballighna Ramadan li ihya'i lailatul qadar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma kammil ma'aniha kammil mabaniha assi aradiha abqiha ila yaumil qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Mohon maaf, subhanallah bihamdi, subhanaka Allah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.